Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Apa yang akan terbahas di pembacaan ini nanti sesuai dengan kartu yang terbuka saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang mana selama ini dia selalu menghindari kamu atau mengisolasi diri dia, atau apa ya, kayak selalu mengabaikan kamu dan dia selalu menghindar dari kamu. Karena sebenarnya di sini dia itu masih ada rasa ketidakpercayaan diri terhadap dirinya sendiri akan apa yang dia temukan di kedepannya. Seperti itu ya. Bisa jadi saat ini misalkan dia itu bertemu kamu, tapi mungkin secara materi kamu lebih sukses dari dia. Nah, sehingga dia menarik diri karena ada rasa ketidakpercayaan diri untuk bisa bersanding dengan kamu. Misalkan seperti itu. Intinya kamu berdealing dengan seseorang yang selama ini sering sekali mengabaikan kamu. Justru malah lebih banyak mengabaikan kamu atau lebih banyak menarik diri dari kamu dibandingkan intim dan intens menjalani hubungan dengan kamu. Aku lihat di sini ya, karena ada sesuatu yang memang dia rasa kayak merasa takut, tidak cocok, atau apa ya, kayak menghindar kayak gitu ya. Aku lihat di sini. Dan ini juga ternyata kenapa dia menghindar dari kamu, karena dia sempat sempat selingkuhin kamu. Kalau aku lihat di sini ada Three of Cups, yang mana dulu dia pernah membuatmu menangis, membuatmu kecewa, membuatmu terluka ya. Dan aku lihat setelah apa yang dulu pernah dia lakukan, sekarang dia merasa kehilangan akan kamu. Bukan hanya merasa, tapi memang iya, dia kehilangan kamu. Ya gimana nggak kehilangan ya, kamu selama ini ternyata diselingkuhin terus sama dia, dipermainkan, sehingga kamu kayaknya memilih untuk putus dengan dia atau pergi meninggalkan dia. Ya intinya kamu ingin berakhirlah hubungannya dengan dia, sehingga saat ini dia merasa sedih, dia merasa kehilangan, dia merasa putus cinta banget ya. Dan aku melihat juga untuk saat ini dia belum sembuh dari perasaan dia yang benar-benar sedih kehilangan kamu, merasa kayak sudah lepas dari kamu, seperti itu. Ada rasa sakit yang masih dia pendam karena kehilangan kamu. Seperti itu. Memang mungkin kamu sudah bercerai, atau mungkin kamu kemarin baru pacaran atau apalah gitu ya. Ya intinya kamu dengan dia sudah berpisah dan dia merasa sedih. Setelah kamu meninggalkan dia, aku melihat bahwa si dia ini sekarang ya ingin sekali meminta maaf sama kamu, ingin meminta permohonan ampun, memohon ampun gitu loh, meminta maaf lah ya, meminta maaf sama kamu atas tindakan dia. Dan dia ingin sekali untuk yuk kita rekonsiliasi lagi gitu sama kamu ya. Dia pengen untuk kembali bersatu dengan kamu ya, mau balikan lagi sama kamu, seperti itu. Dia menyesal banget, dia merasa kehilangan banget, dia merasa sedih banget atas perginya kamu di dalam hidup dia. Dan setelah berpisahnya kamu dengan dia, setelah kalian berpisah, bercerai ya, aku melihat perpisahan atau perceraian ini juga sebenarnya dia ngerasa ini nggak berpisah secara baik-baik ya. Karena kalau aku lihat nampaknya dia tahu bahwa kamu memendam kebencian terhadap dia, kamu memendam amarah terhadap dia ya, makanya kamu kayak meninggalkan dia kayak begitu saja gitu loh ya, nggak dengan cara baik-baik, tahu-tahu ya udah menghilang gitu ya. Aku lihat di sini pokoknya kamu mengambil keputusan
meninggalkan dia secara sepihak, pergi meninggalkan dia begitu saja gitu ya. Dan aku melihat bahwa sekarang dia sadar, dia tahu ternyata hubungan ini memiliki masalah yang serius. Makanya sampai-sampai kamu meminta untuk berpisah dari dia, atau makanya di sini kamu memilih untuk berpisah dengan dia. Dan mau nggak mau saat ini dia harus menerima situasinya berpisah dengan kamu. Cuman ya kalau aku lihat di sini gimana ya, dia sedih, merasa kehilangan. Terus itu juga dia sadar diri, kenapa kamu berpisah dengan dia ya karena ketidaksetiaan dan pengkhianatan yang dia lakukan terhadap kamu. Tapi walaupun di sini aku melihat dia mau nggak mau harus menerima, terkadang dia kayak membuat sinyal-sinyal, membuat kode-kode seperti mendramatisir keadaan ya. Dia pokoknya berbagai macam cara, strategi yang dia kayak tunjukkan ke kamu untuk mencari perhatian kamu. Jadi saat ini tuh dia kayak berlomba-lomba mencari perhatian kamu dengan trik-trik, strategi entah apalah yang dia lakukan. Itu mungkin dia buat status-status apa gitu yang biar mendapatkan perhatian kamu lagi kayak gitu ya. Tapi sayangnya di sini aku melihat kamu sudah paham dengan tindak tanduknya dia ini, tingkah lakunya dia ini. Oke, sorry ya, tadi ada telepon. Jadi gini, kamu udah paham tindak tanduk dia ya, bahwa selama ini apa yang selama ini dia lakukan itu hanya trik gitu loh, dan kamu selalu mencoba untuk memberikan dia kesempatan, tapi selalu saja kesempatan itu nggak pernah dia ambil gitu ya. Dia selalu gagal dalam merubah perilaku dia selalu nggak pernah berubah ya. Aku lihat di sini, dan aku lihat di sini kamu udah paham banget lah ya tingkah laku dia. Bahkan terakhir kali pun kamu memberikan dia kesempatan juga tetap tidak ada perubahan apapun. Dan aku lihat memang saat ini dia kayak mencari banyak strategi untuk dilihat oleh kamu tuh bahwa dia tuh kayak lagi sengsara hidupnya kah, atau merasa kehilangan kah. Pokoknya kayak dia seolah-olah sebagai korban gitu lah ya di dalam hubungan ini, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan kamu? Aku melihat saat ini kamu sudah merasa cukup tetap bertahan di hubungan yang tidak ada perkembangannya, hubungan yang memang sudah goyah, hubungan yang memang sudah menyakitkan gitu ya. Tapi selama ini kamu tetap selalu bertahan menahan semua rasa kekecewaanmu, rasa sakitmu ya, dan bahkan mungkin keluargamu atau orang-orang terdekatmu yang mengetahui hubungan kalian pun sebenarnya sudah tahu ya. Mereka pun gelisah melihat kamu yang tetap bertahan dengan hubungan yang sudah tidak berkembang ini, justru malah menyakiti kamu terus-menerus gitu kan. Dan aku lihat di sini kamu sudah terlalu banyak berusaha keras untuk mempertahankan hubungan ini ya, selama entah bertahun-tahun kah. Intinya ini aku lihat hubungan ini memang sudah lama dan kamu selalu mempertahankan, dan kamu selalu bertahan dengan hubungan ini. Dan aku lihat di sini kamu berjuang untuk membuat hubungan kalian berhasil, tapi nampaknya justru malah banyak sekali kekhawatiran yang kamu rasakan ya. Bahkan kamu masih belum melihat adanya suatu perubahan atau perbaikan di hubungan ini. Apalagi di sini aku melihat prinsip kamu dari awal menjalani hubungan bersama dia adalah tentang kepercayaan ya. Harus sama-sama saling terbuka, sama-sama saling mengandalkan satu sama lain. Tapi nampaknya di sini justru malah dia menyebabkan keretakan di hubungan ini. Kenapa? Karena ternyata walaupun kamu sudah mengatakan kepada dia bahwa kamu menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan satu sama lain, tapi malah dia selalu menyembunyikan banyak hal terhadap kamu, terutama tentang kelemahan-kelemahan atau kerentanan-kerentanan dalam hidupnya. Aku melihat di sini dia ini memang punya suatu masalah di hidupnya, tapi tidak pernah mau dia ceritakan atau tidak pernah mau dia bagi terhadap kamu, sehingga kamu merasa kayak
ada apa nih ya, dan akhirnya ya menyebabkan gangguan di hubungan kalian karena tidak ada keterbukaan. Dia merasa bahwa dia memiliki masalah ini sendiri, ya dia harus menyelesaikannya sendiri, sedangkan kamu berpikiran bahwa kalau punya masalah ya ayo kita selesaikan bareng-bareng karena kita kan pasangan gitu ya. Kalau dia berpikirnya ya ini kan masalahku, berarti aku yang harus nyelesain, gak usah ikut campur, karena memang mungkin bisa jadi dia tidak mau melibatkan kamu, atau dia berpikir bahwa kamu juga mungkin tidak akan bisa membantu dia gitu ya, sehingga ada kesalahpahaman gitu ya, dan kamu merasa kayak sudah tidak dianggap sebagai pasangan karena dia tidak terbuka dan tidak mau membagi apa yang sebenarnya terjadi di hidup dia, seperti itu. Tapi sebenarnya aku melihat bahwa baik kamu dan dia sama-sama memiliki perasaan yang sangat mengabdi ya, terhadap perasaan cinta yang kalian miliki satu sama lain. Jadi kamu masih memegang teguh perasaanmu terhadap dia, dan sebenarnya dia pun memegang teguh perasaan dia terhadap kamu. Jadi ada rasa pengabdian yang teguh, yang kuat tentang hubungan asmara kamu bersama dia dalam menjalani hubungan kayak gitu ya. Entah kalian ini memang pasangan, suami istri, atau baru PDKT-an ya. Tapi aku lihat di sini kayak ada rasa pengabdian dan keteguhan yang kuat dari satu sama lain. Cuman memang kalau aku lihat saat ini gairah kalian itu sedang memudar ya. Jadi memang butuh untuk effort untuk mengembalikan gairah itu lagi gitu. Terus juga aku melihat bahwa mungkin nampaknya tidak memiliki masalah yang serius ya dari sisi kamunya. Ya dari sisi kamunya kayaknya nggak ada masalah yang serius. Mungkin dia aja ya yang punya masalah serius terhadap kamu, dan ya makanya di sini kamu memilih juga untuk berani meninggalkan dia karena ini bukan masalah kamu tapi masalah dia. Dan aku melihat saat ini ketika kamu saat ini mulai melajang ya, banyak kesempatan-kesempatan bagi kamu untuk menemukan cinta ya, dan sebenarnya kamu hanya perlu untuk meraih orang-orang ya yang ingin datang ke kamu gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini ketika ada orang-orang yang mau datang ke kamu, tapi aku lihat justru malah kamu seperti kayak ragu, masih ragu gitu ya. Masih ragu untuk melangkah maju bersama orang-orang baru gitu. Padahal kalau udah ada Page of Pentacles reverse memang menandakan bahwa kamu sebaiknya sih melangkah gitu ya, melangkah maju gitu. Apalagi di sini kamu sudah paham, kamu sudah tahu banget kalau kamu tetap bertahan pada dia ini nggak pernah jujur sama kamu selama ini, bahkan dia pun tidak pernah setia sama kamu selama ini ya. Bahkan aku lihat ada ketidakdewasaan dari dia, bahkan selalu selalu memperlakukan kamu dengan cara yang buruk ya. Dan aku lihat memang si dia ini punya kehidupan yang selalu murung gitu loh. Dan aku lihat juga entah ini kamu atau dia punya watak yang terlalu buruk di sini ya, punya watak yang buruk sehingga ya sulit untuk menyeimbangkan. Terus itu juga entah ini kamu juga merasa menyesali atau kehilangan, atau cuman dia yang merasa kehilangan dan menyesali setelah kamu pergi dari dia. Kamu merasa menyesal nggak? Kalau kamu nggak merasa menyesal berarti ini dia yang merasa menyesal telah kehilangan kamu. Terus juga aku melihat untuk saat ini aku melihat kayak perasaan kamu lagi bosan, lagi jengkel sama dia ya, lagi nggak pengen banget untuk fokusin ke dia atau mikirin dia gitu. Pokoknya aku lihat saat ini perasaan kamu lagi bosan, jengkel banget sama dia. Dan aku lihat di sini kayak kalau misalkan kamu memang dengan dia belum menikah, berarti memang menunjukkan entah ini kamu atau dia itu sebenarnya memang belum siap untuk menjalani hubungan yang berkomitmen ya. Jadi
kalau misalkan memang dialah yang belum siap untuk berkomitmen, sebenarnya bukan salahnya dari kamu, tapi masalahnya dari dia, gitu ya. Jadi makanya Pentacles ini, Page of Pentacles ini, yang bermasalah itu bukan kamu, tapi dia, gitu. Tapi kalau memang kamu yang belum siap berkomitmen, ya berarti dari kedua belah pihak ini bermasalah ini, ya, gitu. Tapi kalau aku lihat sih kayaknya dia yang memang belum siap berkomitmen, sehingga yang membuat masalah itu dia. Ya, apalagi selama ini kamu merasakan banget kok ya, ketika sudah melibatkan hati, ya, hati kamu terhadap dia, dia selalu apa ya, kayak kurang gitu loh dalam bertekad, dalam effort, dalam ketekunannya untuk membuat hubungan kalian bisa langgeng, kayak gitu aku lihat di sini, ya. Jadi aku melihat di sini mungkin bahkan ada di antara kalian pun yang hanya dia anggap sebagai teman, gitu. Jadi daripada berkonsentrasi pada persahabatan jangka panjang, lebih baik ya kamu berakhir aja, atau kamu mengakhiri cut off dia aja, kayak gitu, nggak masalah, ya. Yang terpenting adalah ekspektasi kamu jelas. Kamu mengakhiri hubungan ini untuk apa, gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini juga hati-hati dengan keputusan kamu. Kalau misalkan kamu nggak tahu arah tujuanmu dengan jelas, maka di sini mungkin kamu bisa aja menyesalinya. Tapi kalau kamu sudah tahu ekspektasi kamu terhadap dirimu dan hubungan suatu romansa dengan jelas, maka aku lihat di sini tidak akan ada penyesalan, gitu ya. Walaupun kadang suka keinget-inget gitu, it's okay, gitu ya. Jadi kalau aku lihat untuk saat ini kamu kayak lagi males gitu ya, enggan untuk berkencan dulu, mau itu dengan orang lama ataupun orang baru, gitu. Karena menurutmu sekarang sebuah hubungan itu kayak lagi nggak menarik hatimu, gitu loh. Menurutmu kayak hubungan itu nggak menarik gitu. Apalagi kalau hubungannya dengan orang lama, aduh sudah tidak menarik lagi bagimu, kayak gitu ya. Justru malah kamu merasa kayak alah ngebosenin tuh orang ya, malah ngebuat kamu frustasi, malah apa ya, kamu terus yang harus berusaha keras untuk memperkuat hubungan ini, mempertahankan hubungan ini, membuat hubungan ini langgeng. Kamu terus yang banyak effortnya, aku lihat di sini, gitu. Jadi kamu merasa untuk saat ini kayak udah capek, gitu ya. Oke, di sini ada bottom of the deck-nya Five of Pentacles, berarti aku melihat memang sudah berakhirlah keadaan yang menantang di hubungan ini ya, karena kalau aku ngelihat ya, hubungan ini memang benar-benar menantang bagi kalian berdua ya, terutama bagi kamu, menantang sekali ya. Kamu mengorbankan segalanya untuk dia, tapi dianya mah cuek-cuek bebek, gitu ya, aku lihat di sini. Jadi sangat menantang banget, gitu. Dan aku lihat juga entah ini kamu atau dia, atau mungkin kalian berdua, bisa jadi aku lihat saat ini mungkin ada yang lagi mengalami kemunduran secara finansial, bahkan secara signifikan. Ada yang sampai kehilangan pekerjaan ya, sehingga mungkin butuh bantuan seseorang untuk bangkit kembali, kayak gitu ya. Dan bahkan mungkin harus cari-cari peluang kerja baru, atau mencari peluang sumber uang baru, gitu ya. Dan memulihkan kepercayaan diri untuk bisa tetap hidup layak, menikmati kehidupan dengan baik ya, punya rasa optimis untuk pulih ya, agar bisa menemukan solusi dari masalah keuangan, gitu ya. Jadi kalian situasikan aja nih, kalau misalkan keadaan keuangan kamu baik-baik saja, berarti ini energi dia ya, dia sedang mengalami suatu kemerosotan dalam karir, dalam keuangan, seperti itu. Oke, kita lihat lagi energi dia bagaimana sih sebenarnya. Oke, aku melihat di sini dia ini masih dikontrol oleh seseorang atau sesuatu. Ya, sehingga saat ini tuh sebenarnya masih sering stalkingin kamu, masih sering cari-cari memantau kamu dari kejauhan. Cuman memang nggak ada perkembangan, nggak ada pergerakan dari dia, karena aku lihat situasi dia saat ini masih dikontrol oleh seseorang atau sesuatu, gitu ya.
make the effort. Aku lihat di sini bahwa dia pengen sebenarnya menunjukkan effortnya ke kamu, menunjukkan bahwa menunjukkan usaha upaya untuk ngasih tahu kamu bahwa dia ini sebenarnya sayang sama kamu, bahwa dia ini cinta sama kamu sebenarnya. Cuman yaitu tadi dia masih terhambat oleh sesuatu yang kayak apa sih, menahan dia ya dari kontrol isunya ini. Entah apa itu, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi keuangan, bisa jadi keluarga, orang tua ya, atau selingkuhannya gitu. Dan bahkan aku melihat di sini dia masih menganggap kamu the one baginya, satu-satunya yang dia inginkan untuk dia jadikan pasangan. Kamulah yang memang masih dia mau gitu. Oke, bagaimana dengan energi kamu sebenarnya saat ini? Kalau aku lihat keuangan kamu baik-baik saja, malah berkelimpahan. Aku lihat di sini oke-oke saja keuanganmu. Berarti dia ya yang sedang mengalami keterpurukan dari keuangan materi gitu ya. Dan untuk saat ini aku melihat bahwa kamu sedang menyembunyikan perasaanmu sebenarnya terhadap dia ya. Sebenarnya kamu pun masih sayang sama dia, masih punya pengharapan terhadap dia, tapi saat ini kamu pendam. Kamu coba kubur dalam-dalam, kamu coba untuk musnahkan, kamu coba untuk akhiri, kamu mencoba untuk move on. Aku lihat di sini ya, kamu tidak menunjukkan perasaan kamu sebenarnya. Dan aku lihat di sini kamu sekarang mengambil kesempatan untuk kamu sekarang mengambil resiko untuk memiliki kesempatan apa ya, pergi gitu loh ya. Ini pilihanmu. Aku lihat di sini ya, kamu memilih untuk tidak menampakkan perasaanmu sebenarnya. Kamu tidak mau menunjukkan perasaanmu sebenarnya terhadap dia. Kamu memilih untuk menarik diri, menutup diri dari dia, atau bahkan menghindari dia. Jangan sampai dia tahu keadaanmu, perasaanmu, apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin juga kamu sudah memblokir dia sehingga dia nggak tahu gimana keadaanmu sekarang ya. Dan aku lihat di sini ya, aku lihat kamu kayak tidak mau menunjukkan perasaanmu, atau bahkan wajahmu pun kamu tidak mau tunjukkan kepada dia gitu ya. Kamu mengambil kesempatan untuk mengambil resiko. Inilah pilihanmu. Kamu nggak peduli nanti kedepannya akan seperti apa. Yang pasti ini adalah pilihanmu untuk let it go dari dia, pergi dari dia. Kemudian aku lihat di sini ada keberlimpahan yang saat ini kamu dapatkan ya. Kamu saat ini memiliki pola pikir yang positif, bahkan kamu saat ini sedang mewujudkan tujuan-tujuanmu, harapan-harapanmu, cita-citamu, keinginanmu, dan kamu juga saat ini sedang merasa bersyukur dengan apa yang kamu miliki, terutama tentang materi ya, tentang keberlimpahan yang saat ini kamu dapatkan, keberkahan yang saat ini kamu miliki, seperti itu. Jadi aku lihat sebenarnya kamu juga fine-fine aja sih kehidupannya, cuman ya kadang-kadang harus bisa menekan. Kadang-kadang kalau suka kepikiran tentang dia gitu ya, perasaan cintamu muncul gitu, kamu ya bisalah dengan sigap menutupinya kayak gitu ya, nggak mau pokoknya diperlihatkan bahwa kamu masih memiliki perasaan terhadap dia. Dan aku melihat sebenarnya kamu dengan dia adalah pasangan hidup, yang mana di sini ada koneksi jiwa ya, ada kontrak jiwa ya, bisa dibilang tuh kayak teman hidup. Jadi aku melihat bahwa kamu dengan dia ini soulmate. Jadi mau sejauh apapun kalian berpisah, mau selama apapun kalian berjarak, aku lihat di sini akan terus ada koneksi dengan dia gitu ya. Kamu akan masih tetap merasakan itu terhadap dia. Kamu akan masih tetap merasakan adanya dia, masih suka kepikiran dia ya, karena kamu dengan dia adalah soulmate, seperti itu ya. Jadi tapi bukan berarti soulmate ini harus bisa menikah bersama ya. Enggak juga, ada yang soulmate tapi tidak menikah juga ada. Cuman dia memang masih selalu merasakan adanya hadir si dia di hidupnya kayak gitu
ya memang akan sulit. Jadi makanya di sini mungkin juga selama kalian menjalani hubungan juga suka on off, tapi kok sering ya kepikiran dia, keinget dia, kembali lagi dianya, datang lagi dianya, kayak gitu ya. Ya itu koneksi secara jiwa di antara kamu dengan dia, gitu ya. Tapi it's okay, nggak masalah. Kalau di sini kamu sudah mantep, yakin dengan pendirianmu, memilih untuk move on, pasti bisa gitu ya. Toh aku lihat juga saat ini fokus kamu adalah abundance, materi. Dan aku lihat saat ini juga kamu dihibur dengan rasa syukur atas keberlimpahan yang semesta berikan ke kamu. Jadi aku lihat sini, ya kamu baik-baik saja walaupun kadang kepikiran dia gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat ada zodiak dari Virgo. Ini aku punya bulannya, bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan ini bulan-bulan momen tertentu di antara kamu dengan dia, bulan-bulan spesial kah? Ada April, Oktober, Juli, Juni, Desember, Agustus, Maret, terus Januari. Kemudian juga aku punya shio-nya di sini, ada shio, mungkin shio kamu, shio dia, atau shio kalian berdua. Ya, situasikan saja. Ada shio naga, shio ular, shio monyet, shio macan, shio ayam, shio anjing, shio kambing, dan shio tikus. Oke, aku rasa, oh ya, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Yang terpenting adalah ceritanya sama ya dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke. EYRGAHOPNXE WVKCJMZQS. Oke, aku rasa cukup ya berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.